Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap sehat semangat ya. Nice to meet you. And our agenda for today will be the forces opening, previous talks discussion. In this part, I will briefly explain about your previous quiz. Nanti di sini akan saya bahas singkat untuk jawaban kuis Google Form yang kemarin sebelumnya. And then step 2 will be main topic. Nah, untuk topik utama hari ini kita sudah memasuki unit yang kedua buku EAB, yaitu report. And then next step will be question and answer and then practice. Untuk sesi question and answer, silahkan kalian menanyakan apabila ada kesulitan atau yang kurang jelas tentang materi sebelumnya ataupun materi hari ini. Dan bila waktunya mencukupi, kita akan praktis seperti biasanya. And then the last will be closing. Here, you need to fill your Google Form and do several quiz. Jadi nanti untuk akhir penutupan, jangan lupa untuk mengisikan Google Form-nya, karena itu sebagai presensi kalian. Oke. So, kita memasuki pembahasan soal yang pertama ya. The restaurants also provide cheap, simple, but menu that can attract many tourists to come. Nah, ini adalah parallel structure. Sudah ada kata cheap, simple, keduanya adalah adjective. Maka yang kita butuhkan adalah adjective. Antara option-option ini yang memiliki kelas kata sebagai adjective adalah delicious and delicate. Delicacy noun, delicatessen noun. Tapi adjektif yang tepat untuk menyifati makanan adalah atau menu ya adalah delicious. Kalau delicate tampaknya sesuai untuk hasil karya yang mulus, halus seperti itu ya. So the correct answer is delicious. Number 2, you can also find blah 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 beach in the area where you can enjoy beautiful panoramas. Nah, ini dari option saja sudah bisa kita tentukan jawaban benarnya. Berarti kalau diawali dengan kata the, determiner the, itu pasti bentuk superlatif. Di antara adjektif berikut ini yang menyatakan superlatif adalah the best. Nah, karena good adalah bentuk dasar ya, root ya. Better itu biasanya di tengahnya ada, di kalimatnya ada kata than. Dan better tidak diawali determiner the. Dan juga the well juga tidak. Jadi option yang tepat adalah the best. Oke, next. Sydney has blah 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 facilities than Melbourne does. Ini ada kata than. Berarti yang kita butuhkan adalah bentuk komparatif. Dari option yang memiliki arti komparatif adalah B, C, D. Nah, kita cari bentuk yang tepat. D langsung eliminate karena double komparatif, ada more, ada completer. Jadi tidak tepat. Nah, sedangkan kata complete itu membutuhkan tambahan more, bukan er di belakangnya. Jadi yang tepat adalah more complete, option B. Next, to be a secretary, you should be good at dealing with people as business counterparts, listening to any kind of people, and organize business meeting. Nah, ini adalah paralel karena ada kata and. Nah, yang paling dekat dengan and adalah apa? Yaitu verb organize. Nah, verb sebelumnya ada kata listening. Nah, ada kata dealing. Berarti yang perlu disamakan adalah kata organize, yaitu menjadi
recognizing. Karena ada listening, ada dealing. Oke, jadi option yang tepat adalah yang D. And then, the bears have become more active, aggression, and angry than before. Nah, ini paralel juga ya. Yang paling dekat dengan and adalah angry. Adjective, active, adjective, aggression, noun, need to be changed into adjective. Jadi aggressive. Nah, so the correct option is C. Then, the astronauts on this mission expect to dock with the space station, performance a spacewalk, and repair the Hubble telescope. Nah, ini yang digarisbawahi dan dekat dengan ini paralel ya. Dengan N adalah repair, verb 1, to dock, verb 1, dan ada kata performance sebagai noun di sini ya. Perlu kita rubah menjadi verb, yaitu perform. Nah, to dock with the space station, perform a spacewalk, and repair the Hubble telescope. Nah, jadi option yang tepat adalah C. Nah, saya ingatkan kembali ketika ada bentuk soal seperti ini, maka yang kita pilih adalah option yang salah. Harus kita tulis kembali atau kita benarkan dengan mengubah kata yang digarisbawahi atau menghilangkannya. Ya, ini tadi semua kita rubah ya. Dan the Dean demand thorough research, complete investigate, and a well-written report. Nah, ini yang digarisbawahi adalah kata investigate, well-written report. Nah, ini bentuk paralel juga ya. Karena ada kata research, report, semuanya adalah noun, maka investigate should be changed into noun, yaitu investigation. Nah, jadi option B yang tepat ya. Through research, complete investigation, and well-written report. Nah, jadi semuanya bentuk noun phrase. Okay, so kita sudah memasuki part atau unit kedua buku IAB, yaitu tentang report. Nah, untuk part report, we will discuss about the definition, the generic structure, and then language features. Okay. Untuk definition of report is factual genres used to describe generic, living, and non-living things. Nah, untuk definisinya hampir sama dengan description ya, deskriptif, tetapi yang membedakan adalah kata generic. Oke. Kita ulas ya, apakah factual itu ada kata genre dan juga kata generic. According to Cambridge Advanced Learners Dictionary, the meaning of those words are the first factual. Jadi arti kata-kata tersebut adalah, saya ambil dari kamus Cambridge ya. Factual ini adalah adjektif. Genre itu noun. Generic juga adjektif. Oke. Factual using or consisting of facts. Nah, jadi suatu tulisan fakta ya. Ini contoh kalimatnya. She gave a clear factual account of the attack. Nah, ini contoh dalam kalimatnya. Untuk genre sendiri diartikan a style, especially in the arts, that involves a particular set of characteristics. Nah, jadi adalah sebuah gaya. Kalau di sini adalah gaya penulisan ya. Gaya penulisan yang di situ mencakup beberapa rangkaian karakteristik. Nah, untuk report, karakteristiknya masuk dalam generic structure-nya, yaitu berupa general classification dan describing parts and function, behavior, habitat, atau usage. Nah, ini untuk kegunaan, yaitu untuk teks yang di dalamnya mengenai non-living thing, jadi benda mati ya. Berarti di situ harus disebutkan kegunaannya. Kalau untuk living thing, yaitu function, behavior, habitatnya.
Tadi kan disebutkan bahwa report ini isinya bisa mengenai benda hidup ataupun benda mati. Nah, ketika di situ mencakup atau menuliskan tentang benda mati, berarti disebutkan tentang usage atau kegunaannya. Oke, kita kembali ke arti kata ya. Untuk genre cukup jelas saya kira. Gaya penulisan yang genre di situ. Kalau kita ngomong film berarti jenis filmnya. Nah, seperti itu. Genre of the film, of the movie. Nah, kalau ini genre of written text. Okay, and then the word generic. Nah, typical of or relating to a whole group of similar things rather than to any particular thing. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, untuk description atau descriptive itu adalah describe generic. Describe particular atau specific living and non-living things untuk descriptive. Tetapi untuk report yaitu describe generic living and non-living things. Kalau diartikan, untuk deskriptif itu mendescribe atau menjelaskan secara spesifik atau benda yang spesifik, benda yang unik ya, hanya satu-satunya. Tetapi untuk report, dia menjelaskan benda secara general. Nah, kalau saya ambil contoh semisal kemarin kita pakai kata my hometown. Nah, berarti itu adalah unik satu-satunya. Tetapi untuk kasusnya report bisa disebutkan semisal city. Nah, berarti dia menjelaskan atau dimaksudkan tentang kota secara umum. Seperti itu. Tidak hanya satu kota hometown, tetapi city secara general. Nah, seperti itu perbedaannya. Oke, untuk definition dan generic structure, I assume that those are quite clear ya, sudah cukup jelas. And then about language features, kita masuk ke language features-nya. Yang ini nanti akan menjadi salah satunya atau beberapa akan menjadi main topic kita hari ini. The first is verb phrase, and then conjunction, and then reference items, it, we, he, etc. And then present and past participle, then sentence patterns, pasif ya, and adjective phrase. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membahas tentang noun phrase. Di sini ada adjective phrase. Okay. About verb phrase. Nah, untuk verb saya kira perlu saya sampaikan karena nantinya untuk text-based genre, karena yang kita pelajari adalah jenis-jenis teks, saya rasa kalian harus mengetahui dasarnya, utamanya adalah pembentukan kalimat atau membuat kalimat yang baik sesuai penulisan, standar penulisan ya, yaitu dengan grammar yang baik. Nah, saya rasa kalian harus mengetahui tentang bentuk-bentuk verb. Untuk bentuk verb sendiri ada 6 utama, yaitu ada verb yang disebut sebagai verb infinitive. Nah, di sini ada yang menyebutkan sebagai verb 1 atau past verb. Nah, yaitu seperti play, watch, go, do, be, etc. Nah, ini adalah bentuk kata kerja pertama. And then to infinitive, yaitu dari kata kerja pertama di depannya ditambahi kata to, yaitu to play, to watch, to go, to do, to be, etc. And then to additional infinitive. Nah, kata additional sendiri artinya adalah penambahan, yaitu dari kata kerja pertama diberi penambahan. Nah, penambahan yang dimaksudkan adalah kata s atau es. Mungkin yang kalian pernah dengar ini dipakai dalam kalimat simple present ya. Jadi dari kata play menjadi plays, dari kata watch menjadi watches, dari kata go menjadi goes, dari kata do menjadi does, dari to be atau be menjadi is, am atau are. Nah, ini dari bentuknya sudah bisa dilihat kalau ini adalah bentuk present-nya. And then past form.
Dari kata play menjadi played, dari kata watch menjadi watched, dari kata go menjadi went, dari kata do menjadi did, dari kata be menjadi was atau were, and etc. Nah, ini untuk verb. Perubahan katanya bisa dilihat ya, ada yang regular dan irregular. Nah, saya rasa teman-teman sudah mengetahuinya. Dan untuk membedakan atau mengetahui bentuk-bentuknya, cara termudah adalah dengan melihat kamus ya. Ketika kata itu masuk irregular, berarti yang lainnya, ketika kata itu tidak ada dalam daftar irregular, berarti dia masuk kata regular. Karena irregular jumlahnya lebih sedikit dari yang regular. Bentuk yang tidak beraturan lebih sedikit daripada bentuk yang beraturan. Seperti itu ya. And then, past participle. Saya beri singkatan PP ya, untuk memudahkan nantinya. Nah, bentuk past participle ini mungkin teman-teman taunya adalah bentuk kata kerja ketiga. Dari kata play menjadi played. Nah, bentuknya ada yang hampir sama dengan bentuk kata past atau kedua ya. Dari kata watch menjadi watched. Dari kata go menjadi gone. Nah, bentuk kesatunya go, bentuk keduanya went, bentuk ketiganya yaitu gone. Dan dari kata berinfinitifnya do, past tense-nya menjadi did, past participle-nya menjadi done. Dari kata berinfinitif be, past-nya menjadi was atau were, past participle-nya menjadi been. Nah, jadi asalnya itu bentuknya. And then the last is present participle. Saya singkat menjadi presp. Ini teman-teman biasanya mengenalnya dengan bentuk continuous. Nah, yaitu dengan menambahkan kata ing di belakang bentuk dasarnya, yaitu di belakang bentuk berinfinitifnya di sini. Play, playing, watch, watching, go, going, do, doing, be, being, etc. Jadi dengan menambahkan kata ing saja di belakangnya. Nah, silakan dicermati. Berikut ini adalah bentuk pasti atau bentuk verb yang pasti digunakan dalam pembuatan kalimat atau yang kalian temui dalam teks atau penulisan bahasa Inggris. Oke. Nantinya tidak semuanya bisa menjadi verb utama. Nah, seperti apa yang bisa menjadi verb utama? Kita lihat dari verb function di sini. Main verb yaitu kata kerja utama. Kita lihat ada 8 kolom ya. Kita amati satu persatu. Kita bahas. Dari main verb berinfinitif. Jadi kata dasar itu bisa menjadi kata kerja utama. Contoh kalimatnya adalah we bite me, you will miss me. Nah, berinfinitif itu menjadi kata kerja utama ketika mungkin kalian mengenal dalam bentuk present atau dalam bentuk future. Nah, ketika kalian tidak menghafalkan tenses, silahkan kalian pahami saja form ini. Dari kotak ini yang bisa menjadi kata kerja utama itu apa saja tanpa kalian menghafalkan tenses. Jadi diingat bahwa bentuk kesatu atau berinfinitif bisa menjadi verb utama. Dengan catatan subjeknya adalah plural, I, you, they, we seperti itu ya. Dan juga didahului kata will. Nah pasti bentuk kesatu. Will, should, nah ini semuanya model. May, must, nah itu mendahului maka harus kata kerja utama bentuk satu. Di sini kata kerja itu menjadi kata kerja utama. Kemudian bentuk yang kedua yaitu dengan main verb additional infinitive, yaitu kata kerja yang ada penambahan s atau es-nya. She visits me. Nah, jadi karena subjeknya singular, he, she, it, maka verbnya menjadi additional. Nah, ini bentuk lainnya bisa dengan main verb past. Bentuk past. Nah, kolom yang di atas, kolom kedua yang di atas ya. He fed the cat. Nah, kalau tidak bentuk pertama atau bentuk additional, bisa juga bentuk past. Nah, istimewanya bentuk past ini semua subjek memiliki bentuk verb yang sama. Hanya bentuk past tense, yaitu untuk tenses past, simple past.
Nah, kalau kalian mau membahas tensesnya, kalau tidak, dilihat bentuk dalam kolom ini saja. Berarti kata kerja kedua atau past tense bisa menjadi verb utama. He beat the cat. Dan main verb berupa past participle. Nah, ini untuk active voice. Untuk past participle ini, penandanya adalah dalam kalimat kata kerja itu diawali kata have atau has. Nah, the students have understood the lesson. The teacher has explained the detail. Nah, bisa dilihat bahwa kata kerja ketiga itu diawali have atau has. Ini yang memiliki arti aktif. Nah, and then past participle tetapi memiliki makna pasif. Nah, ini cirinya pasti diawali oleh to be. Nah, kalau yang tadi adalah kata kerja ketiga tetapi diawali have dengan has. Kalau yang setelahnya adalah kata kerja ketiga tetapi diawali to be. Nah, dia pasti memiliki makna pasif. Oke. And the example are, you are chosen as the leader of your life. Nah, kamu dipilih sebagai pemimpin hidupmu. Nah, kalian itu dipilih sebagai pemimpin hidup kalian. A person was given both right and responsibility. Seseorang itu diberi hak dan juga tanggung jawab. Nah, semuanya memiliki makna di atau pasif. Kita bandingkan dengan yang tadi memiliki makna aktif, yaitu diawali have dengan has. Bentuk kata kerjanya sama ya, kata kerja ketiga atau past participle. Tetapi yang satunya diawali have has memiliki makna aktif, dan yang satunya diawali oleh to be yang memiliki makna pasif. Kita bandingkan yang memiliki makna aktif. The student have understood the lesson. Mahasiswa atau para murid memahami materi. Kemudian, the teacher has explained the detail. Guru sudah menjelaskan rinciannya. Nah, semuanya memiliki makna aktif. Memahami dan menjelaskan. Kalau jadi pasif kan dipahami dan dijelaskan. Nah, kalau yang contoh pasif di sini tadi dipilih dan juga diberi. Nah, sudah bisa ya. Pelan-pelan dicermati. Silahkan nanti kalau ada yang ditanyakan. And then kita lanjut. Untuk main verb atau kata kerja utama yang bentuknya present participle atau verb ing. Nah, bisa dilihat kalau kalian memakai verb ing tidak bisa datang sendiri ya. Dia harus diawali oleh to be sebagai kata kerja utama. Jadi, she is pointing the wall. Tidak bisa ya. She pointing the wall itu tidak bisa. Harus she is pointing the wall. Atau they should be going by tomorrow. Nah, bentuk be di sini adalah be yang untuk kalimat kedua. Sedangkan untuk kalimat pertama, bentuk to be-nya adalah is. Nah, bisa dicermati. Jadi kalau diingat ya, kalau kalian memakai kata kerja continuous atau present participle, di awalnya harus diawali kata to be. Nah, anggota be bisa is, are, was, were, atau been, atau being. Nah, itu semuanya be, being. Nah, saya rasa cukup sederhana. And then primary auxiliary. Nah, ini adalah kata-kata kerja bantu. Nah, kalau kalian mau mengartikan. Jadi yang bisa menjadi kata kerja bantu adalah apa? Kata kerja yang dia datang sebelum kata kerja utama. Misal contoh kalimat di sini ya untuk primary auxiliary adalah you are chosen as the leader of your life. Nah, di sini kata kerja utamanya adalah chosen dan kata kerja bantunya adalah are. Anggota to be, are. Jadi di atas itu adalah kata-kata yang bisa difungsikan sebagai auxiliary. Be, been, being, is, am, are, was, were, have, has untuk kalimat perfect, had, do, did. Nah, itu adalah kata kerja bantu. Auxiliary itu biasanya letaknya sebelum kata kerja utama atau main verb. Nah, di sini adalah are, to be. Nah, silakan dicermati. And then the last is modal auxiliary. Ini juga fungsinya sebagai kata kerja bantu, tetapi bentuknya adalah model, yaitu kata will, shall, would, should. Nah, untuk contoh kalimatnya, we should be going by tomorrow. Jadi di sini kata kerja utamanya adalah be going, dan model auxiliary-nya adalah should.
should dengan be ya. Kata kerja utamanya adalah go atau going di sini. Nah, untuk ini adalah beberapa verb function. Semisal kalian tidak mengingat total semua tenses, kalian cermati saja apakah kalimat kalian sudah mengandung atau sudah menerapkan prinsip penggunaan kata kerja utama. Salah satunya dari kolom ini. Oke, silakan dicermati. Dan kita masuk ke dalam objective case of verb. Nah, teman-teman mungkin kemarin ada beberapa yang menanyakan tentang adanya direct object and indirect object. Nah, kalau kita melihat kata kerja, saya rasa ini juga berlaku dalam kata kerja bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja yang dikategorikan sebagai monotransitif, yaitu hanya membutuhkan satu objek. Jadi nanti kalau dia punya objek namanya adalah direct object, yaitu objek langsung. Contoh kalimatnya, Romeo loves Juliet. Nah, Romeo sebagai subjek, love sebagai predikatnya atau verbnya, Juliet sebagai direct objeknya. Oke. And then ada kata yang dikategorikan sebagai ditransitif atau kata kerja yang memiliki dua objek. Yang pertama atau salah satunya berupa direct object dan salah satunya berupa indirect object. Nah, yang perlu diingat apa? Ketika kalimat itu punya satu objek, maka langsung itu disebut sebagai direct object. Tetapi ketika kalimat itu memiliki dua objek, yang menjadi indirect object adalah benda hidupnya atau animate. Cirinya bisa ditambahi kata for di depannya. Atau kata to. Nah, kita masuk ke dalam contoh kalimat ya. I give a gently reminder for you. Atau I give you a gently reminder. Nah, dari kalimat ini, I sebagai subjek, give sebagai verbnya, a gently reminder sebagai direct objeknya, for you sebagai indirect object. Karena you yang hidup, yang animate. Nah, untuk kalimat yang kedua, alternatif kalimat yang kedua, I sebagai subjek, give sebagai verb, you sebagai indirect object karena dia makhluk hidup atau animate, and a gently reminder sebagai direct objeknya. Nah, bisa dicermati ya, saya kira. Dan intransitif, ada kata monotransitif yaitu kata kerja yang butuh satu objek, ada ditransitif yang butuh dua objek. Tetapi ada juga kata kerja yang dia tidak butuh objek karena dengan kata kerja itu sendiri sudah menjelaskan. Contohnya, the visitors came, I sleep. Nah, the visitors atau pengunjung datang, the visitors sebagai subjek, came sebagai verbnya. Nah, pengunjung datang, kalimat itu sudah jelas ya. Jadi ini adalah masuk kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, kalau kalian menanyakan tentang direct dan indirect object, ini adalah penjelasannya. And then, sentence classification. Nah, kenapa saya bahas tentang sentence classification? Karena teman-teman terkadang itu mungkin hal sederhana, tetapi terlupa untuk menuliskan punctuation mark. Karena kalau dilihat dari klasifikasinya, kalimat itu bisa dibedakan menjadi 3. Pertama adalah statement atau kalimat positif. Maka memiliki tanda statement atau kalimat pernyataan, bisa bentuknya positif dan juga negatif. Dia memiliki punctuation mark titik atau period, full stop. Nah, untuk question atau interrogative, dia memiliki punctuation mark question mark atau tanda tanya. Sedangkan untuk command, imperative atau perintah, dia memiliki exclamation mark atau tanda seru. Nah, jadi semua kalimat itu selain memiliki susunan subjek verb, dia memahamkan dan juga diakhiri tanda baca. Nah, asalnya adalah berikut ini. Jadi kata statement, kalimat statement, pernyataan itu ada yang bentuknya positif. EAB is fun.
you read EAP book, titik. Nah, ini EAP itu menyenangkan, kalian membaca buku EAP. Bentuk negatifnya, ini juga pernyataan. Pernyataan ada dua, positif, negatif. EAP is not difficult. EAP itu tidak sulit. The student did not follow the meeting. Nah, mahasiswa atau murid-murid tidak mengikuti pertemuan atau perkuliahan. Untuk yang kedua, bentuk pertanyaan. Ini diakhiri tanda baca tanya atau question mark. Nah, is EAP fun? Apakah EAP menyenangkan? Nah, ini jawabannya adalah yes atau no. Kalau do you read EAP book? Nah, jawabannya yes I do atau yes I do not. Bentuknya jawaban yes, yes, no. Untuk yang kedua, ini information question. Jadi perlu penjelasan atau jawaban singkat. Why is EAP easy? Because. Nah, why do the students follow the meeting? Because. Nah, ini adalah untuk bentuk pertanyaan yang memerlukan jawaban singkat. Kalau yang pertama tadi dengan jawaban yes atau no. Nah, jadi ini klasifikasi atau asalnya. Dan command atau imperatif, ada yang command itu memiliki makna positif, yaitu bite the bone, close the door, sit down please. Nah, itu memiliki arti atau makna positif. Sedangkan ada yang memiliki makna negatif, do not bite the bone, don't smoke, no smoking, do not smoke. Nah, itu bentuk negatif. Nah, untuk command imperatif, baik bentuk positif ataupun negatif, semuanya diakhiri oleh exclamation mark atau tanda seru. Nah, diingat-ingat ya, jadi kalimat itu memiliki susunan minimal subjek verb, memahamkan, dan diakhiri tanda baca. Untuk tanda bacanya ada 3 ini. Apakah full stop atau period, atau question mark, atau exclamation mark. Oke. About sentence structure. Nah, mungkin teman-teman ada yang menanyakan juga, Miss atau Ma'am, kalimat saya tidak punya verb. Nah, karena memang sentence structure atau classification itu dibedakan menjadi 2. Ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Ketika kalimat verbal dia punya verb, ketika kalimat nominal dia tidak punya verb, tetapi punya to be. Nah, untuk kalimat verbal, I go to my college. I go to my college. Nah, I subject, go verbnya pergi, to my college. Nah, komplementnya no, I mean modifier of place. Jadi saya pergi sebagai verbnya ke kampus. Untuk nominal dia tidak punya verb, tetapi dia punya to be. We are here. We subject, are to be-nya here sebagai modifier of place. Nah, jadi 2 jenis ini. Kalau kalimat kalian tidak punya to be, tidak masalah, tidak perlu menambahkan ketika dia sudah punya. Kalau kalimat kalian tidak punya to be verb, maksudnya tidak masalah, tidak perlu menambahkan kalau memang sudah lengkap dan punya to be. Diingat saja pedomannya harus mengikuti kolom verb function tadi ya. Di depan nanti dibuka kembali untuk kolom verb functionnya. Oke, jadi kalimat memang ada kalimat verbal dan nominal. Dengan ciri predikatnya berupa to be dan predikatnya berupa verb. Oke. Saya rasa untuk kalimat sudah cukup memahamkan. Sekarang kita masuk ke list of conjunction. Nah, ini adalah list kata hubung untuk pengenalan ya. Nanti akan kita bahas detail lagi untuk meeting lainnya. Untuk pengenalan bahwa conjunction itu memiliki logical meaning contrast. Contohnya di awal. Kalimat yang dipakai adalah however, yet, but, on the other hand, meanwhile, nevertheless, otherwise. Nah, ini memiliki arti kontras atau perlawanan, biasanya memiliki arti tetapi. Untuk coordinate ada kata but. Untuk subordinate ada kata while, whereas. Nah, ini semuanya memiliki arti perlawanan. Dan addition, penambahan. Di awal kalimat bisa memakai kata in addition, moreover, furthermore. Untuk koordinatnya ada kata and. Nah, ini di tengah kalimat. Ini memiliki arti dan. Terlebih lagi dan juga. Nah, untuk sequence atau urutan, yang di awal kalimat ada kata first, second, next, finally, then. Nah, untuk coordinate biasanya di tengah yaitu ada kata and then. Nah,
Ini artinya adalah kemudian, pertama-tama yang memiliki arti urutan ya, atau langkah tahapan. Dan cause and effect atau memiliki arti sebab akibat. Nah, untuk awalan atau di awal kalimat ada kata therefore, as a result, accordingly, consequently, as a consequence, thus. Nah, untuk coordinate, and therefore. Untuk subordinate, so that. Nah, untuk penambahan nanti silakan bisa dibuka buku EAP halaman 81 yang untuk cause and effect. Nah, ini untuk cause effect itu memiliki arti karena, maka. Nah, biasanya memiliki arti seperti itu. Karena hal ini, maka berakibat. Nah, seperti itu. Untuk alternatif atau pilihan. Nah, untuk conjunction-nya baik di beginning atau coordinate yaitu all atau. Concession, nah ini diartikan kelonggaran atau permit, izin gitu ya. Subordinate conjunction-nya berupa although, memiliki arti meskipun. Nah, ini adalah beberapa list conjunction yang ada dalam buku EAP dan saya yakin ada list conjunction yang lain. Yang dicantumkan di sini adalah yang biasanya dipakai dalam report. Nah, seperti itu. Nanti untuk conjunction akan kita bahas detail lagi untuk sesi atau pertemuan lainnya. Karena kalau kita bahas conjunction itu banyak sekali dan ada beberapa detail yang harus diperhatikan. Oke, ini adalah proses pembentukan atau pemakaian conjunction ketika kita masukkan dalam kalimat. Saya punya kalimat Indonesia is rich. The word knows the fact, yang untuk kalimat pertama ya. Ketika digabungkan akan menjadi Indonesia is rich and the world knows the fact. Nah, tinggal menambahkan kata and di tengahnya tanpa mengurangi atau menambahi kalimat asli. The coal is smart. The coal is smart. The coal is creative. Nah, ketika kita gabungkan, kata itu perlu dihilangkan beberapa bagian yang sama, yaitu kata the coal. Kita tuliskan satu saja dan menjadi the coal is smart and creative. Ini parallel structure ya semuanya. The norm was held by the society. The value was held by the society. Nah, untuk bagian yang sama kita tuliskan kembali. Untuk yang bagian yang berbeda kita hilangkan. Akan menjadi the norm and value were. Karena menjadi dua ya, norm dan value subjeknya. Berarti menjadi plural atau jamak. Berarti to be-nya menjadi dari was menjadi were held by the society. Untuk number 4, cactus does not need very much water. It can adapt well in desert. Nah, akan menjadi cactus does not need very much water so that it can adapt well in desert. Nah, sehingga ini cause effect. Then number 5. There is very little rainfall in desert. Few plants can live there. There is a very little rainfall in desert. Therefore, few plants can live there. Nah, kalau diartikan, karena ada sedikit curah hujan di gurun pasir, maka hanya sedikit tanaman yang biasa tumbuh atau hidup di sana. Nah, ini sebab akibat adalah kalimat yang biasa dipakai dalam report. Jadi ini adalah proses ketika kalian mau merubah kalimat menjadi kalimat yang memiliki conjunction. Nah, bisa dicermati. Dan kita masuk ke text report ya. Yang mau saya tekankan adalah tentang reference items. Ini tampaknya sepele ya, reference items itu, atau biasanya kita mudah kenalnya dengan kata pronoun. Yang perlu diingat ketika kalian menuliskan pronoun dalam kalimat kalian atau teks kalian, maka harus ada kata yang diacu atau yang menjadi referensi pronoun tersebut. Nah, apakah maksudnya? Kita masuk ke contohnya. Reference item. Nah, the word way in land free refers to the. Nah, ada kalimat, ada paragraf tentang algae atau algae. Primitive forms of life, single-celled or simple multiple-celled organisms that are able to conduct the process of photosynthesis.
They are generally found in water. Nah, ini muncul kata they. They ini kok ada di sini maksudnya apa gitu. Tiba-tiba ada muncul kata they, ini maksudnya apa? Pasti ada yang diacu atau yang menjadi reference-nya. They are generally found in water, but can also be found elsewhere, growing on such surfaces of rocks or trees. The various types of algae are classified according to pigment. Nah, ini kata they itu maksudnya apa? Ternyata yang paling dekat dengan they atau benda atau orang yang paling dekat di sini kita benda ya, karena jelas judulnya adalah algae. Berarti they refers to algae. Nah, seperti itu. Jadi kalau menuliskan pronoun atau reference item harus ada yang menjadi acuan atau referensinya. Okay, next. What does the word it in Land-Free mean? Nah, apa makna kata it atau kata it itu memiliki arti apa? Maksudnya apa? Nah, what does the word it in Land-Free means? Nah, ini kita punya paragraf. Ini saya ambil dari buku EAP halaman 26. The optical properties of diamond are extremely significant. It has, nah ini ada kata it juga, the highest index of reflection of any familiar gemstone and therefore reflects more light back to the eye than any other gem. It has also remarkable dispersive power. Nah, ada kata it. Yang kita maksudkan it di sini adalah mengacu pada kata apa? Kata benda yang paling tepat adalah diamond. Bisa dilanjutkan ya. Ada kata it lagi tampaknya di bawah. The light is broken up into colors of spectrum. The optical factors combined with unusual clarity and transparency of the mineral give diamonds its brilliance. Although 90% of the world's diamonds come from South Africa, where they are found in kimberlite rock in the crater of extinct volcanoes. It takes several tons of kimberlite obtained from the earth by mining methods to yield a fraction of carat of perfect diamond. The popular interest in diamonds concentrates on their value as gemstones, but the stones have greater values as industrial tools. Nah, jadi teks ini menjelaskan tentang diamond. Berarti diamond bukan diamond yang spesifik ya, diamond secara general. Nah, di dalam teks ini ada kata it atau reference item it. Maksudnya it ini kembali ke apa? Diamond. Nah, karena biasanya teks itu memiliki untuk mempermudah atau menyingkat, tidak menuliskan kata bendanya, tidak selalu menuliskan kata benda atau orang yang dimaksud. Dia menyebutkan atau di situ teks itu mencantumkan reference item, semisal it. Di sini tadi ada kata they, ada juga he, ada juga she. Nah, itu nanti yang kemungkinan ditanyakan dalam bentuk soalnya. Kalian ditanyakan pronouns itu mengacu atau referensinya kemana, ke kata apa. Nah, itu yang harus kalian cermati. Okay, so that's all about today's lesson. Itu adalah materi kita hari ini yang memfokuskan pada report dan juga pengenalan pada conjunction atau kata hubung dan juga tentang reference item. So, remember that you need to read, listen, practice. That's how you can write and speak. Nah, jadi saya ingatkan kembali, materi tidak hanya sebatas dari buku EAP dan juga penjelasan saya. Silakan kalian explore, tidak harus dari buku bacaan, tetapi bisa juga lewat movie atau dari book, magazine. Silahkan, saya tidak membatasi. And meskipun kalian memperkaya atau menambah ilmu dengan banyaknya metode tadi, jangan lupa kalau absensi dan juga kehadiran adalah salah satu syarat post-test. Jadi diingat ya, selain penguasaan materi, absensi juga diperlukan. Okay.
thanks for your participation, and let's go back to our chat room, guys. And remember to stay online and feel free to ask. Okay, thank you.